Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Ismail Rida. Teman-teman sekalian, jadi semalam saya mendapati sebuah pertanyaan dari seorang teman. Masalah seorang laki-laki penyuka laki-laki, perempuan penyuka perempuan. Padahal kan katanya kita diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan. Apa yang menyebabkan hal demikian terjadi? Apakah betul itu merupakan takdir? Ataukah semata-mata merupakan faktor lingkungan yang membentuk dia seperti itu? Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan 3 jawaban terkait dengan masalah itu. Nah, yang pertama, saya ingin menjawab dengan menggunakan jawaban yang dikemukakan oleh salah satu imam mazhab terkemuka, yakni Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi, sekedar informasi, Imam Ja'far As-Shadiq ini adalah salah seorang imam keturunan dari Rasulullah SAW. Imam Ja'far As-Shadiq ini juga adalah merupakan gurunya para imam mazhab di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu ada Imam Abu Hanifah yang kemudian sekitar 2 tahunan itu berguru langsung kepada Imam Ja'far As-Shadiq, yang sampai-sampai Imam Abu Hanifah mengatakan sekiranya bukan karena 2 tahun itu maka Abu Hanifah akan celaka. Dari Abu Hanifah kemudian Imam Malik berguru, dari Imam Malik kemudian ada Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i kemudian ada Imam Ibnu Hanbal. Jadi sebetulnya imam-imam dalam imam mazhab itu sebetulnya satu perguruan, dan guru tertingginya adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, dalam kasus LGBT, Imam Ja'far As-Shadiq memberikan jawaban faktor kenapa seseorang bisa terjebak dalam dunia LGBT. Itu karena faktor kedua orang tuanya. Maksudnya gimana? Pada saat suami istri berhubungan misalnya, ternyata si suami ketika dia berhubungan dengan istrinya, lalu dia berfantasi dengan wanita lain, terus anaknya lahir seorang laki-laki, itu biasanya karakter si laki-laki ini akan berubah menjadi seorang perempuan. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika si perempuan berhubungan suami istri dengan suaminya misalnya, tetapi dia berfantasi dengan pria yang lain di luar sana, terus anaknya jadi itu anaknya, lalu lahir seorang anak perempuan, itu biasanya anak perempuan itu akan berperilaku seperti laki-laki. Nah, ini menurut Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi faktor utama kenapa bisa ada perempuan yang bergaya laki-laki dan laki-laki bergaya perempuan, itu karena faktor dari orang tuanya itu sendiri. Nah, faktor yang kedua itu bisa jadi karena si orang tua ini terlalu mengidam-idamkan anak gender tertentu. Misalnya nih, si keluarga ini mengidamkan anak laki-laki. Dia kemudian memvisualisasikan dia ingin punya anak laki-laki. Ternyata yang lahir misalnya anak perempuan. Itu bisa jadi membuat karakter anak ini menjadi seorang kayak laki-laki. Begitu juga sebaliknya, ketika dia mengidam-idamkan anak perempuan, ternyata yang lahir misalnya anak laki-laki, bisa jadi itu anak laki-laki itu karakternya seperti karakter keperempuanan. Itu faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga, ya mungkin kita ikutlah dengan pandangan-pandangan saintifik, pandangan-pandangan para psikolog, bahwa salah satu faktornya adalah faktor lingkungan yang membuat dia seperti itu. Kemudian faktor kekerasan seksual yang dialami di masa kecilnya. Tapi satu catatan kecil yang saya amati di lingkungan itu adalah bahwa seorang yang berperilaku waria atau lesbi di kehidupan kita, yang mereka terbentuk dari lingkungan kehidupan sekitarnya, itu biasanya mereka akan kembali ketika kita ceramahi dia, kasih pemahaman, mereka biasanya akan taubat dan kembali menjadi jati dirinya sebagaimana ia di mana. Kalau laki-laki jadi laki-laki yang tulen, kalau perempuan kembali jadi perempuan yang benar-benar perempuan. Itu biasanya masih ada kesempatan untuk kembali. Tapi kecenderungan orang-orang yang terbentuk ini dari lahir, yang faktor dari si orang tua tadi, itu biasanya sangat sulit untuk kita kembalikan sebagaimana fitrah lahiriahnya dia. Makanya biasa kita dapati itu ada seorang laki-laki yang betul-betul ngotot, saya ini jiwa aku perempuan, tidak bisa jadi laki-laki lagi, punya jiwanya perempuan. Mau dipaksa mau diapapun, mau dinasehati, mau diceramahi dari malam sampai pagi, dari pagi sampai malam lagi, bahkan diancam dengan neraka sekalipun, itu biasanya sulit untuk kembali karena merasa saya jati diriku ini perempuan. Begitu juga dengan seorang perempuan misalnya. Nah, karena itu salah satu pesan dari Imam Ali karamallahu wajhah misalnya adalah, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Tidak hanya dididik secara lahiriah, tetapi juga dididik secara batiniah tadi. Dan karena itu pula misalnya perintah Al-Quran adalah bagaimana kita menjaga
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita diminta untuk menjaga diri dan keluarga kita agar tidak tergelincir ke dalam api neraka tadi itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanggapi, ada yang mau ditanyakan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.